Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purba Channel Misteri, kali ini akan menceritakan teror kakek misterius. Cerita ini diambil dari kisah nyata sebuah keluarga. Sengaja saya samarkan untuk menjaga privasi keluarganya tersebut. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like and subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak ketinggalan video dan cerita terbarunya. Awal mula cerita ini berasal dari keluarga, sebut saja namanya Samdi. Samdi ini mempunyai satu istri dan dua orang anak. Yang pertama, anaknya sekitar umur 9 tahun, dan yang kedua anaknya sekitar umur 1 tahun. Pekerjaan Samdi, setiap hari dia bekerja di salah satu pabrik swasta. Setiap hari ia bekerja dengan semangat untuk memenuhi perekonomian keluarganya, terutama untuk biaya anaknya yang besar yang mulai masuk sekolah SD. Namun akhir-akhir ini pabriknya mulai ada penurunan produksi, sehingga Samdi ini tidak bekerja setiap hari. Dalam 1 bulan Samdi bekerja cuma 2 minggu, sehingga gaji per bulannya tidak mencukupi perekonomian keluarganya, terutama untuk biaya sekolah anaknya yang paling besar. Sehingga Samdi berniat ingin mencari kerja lagi yang lebih baik supaya perekonomian keluarganya bisa mencukupi. Dan akhirnya kakak iparnya mengajak Samdi untuk bekerja di luar kota. Samdi pun mengutarakan keinginannya untuk bekerja di luar kota bersama kakak iparnya. Diutarakannya keinginan Samdi ini kepada sang istri. Bagaimana, Man? Saya diizinkan gak bekerja keluar kota? Sedangkan mama di sini mengurusi kedua anak sendirian. Dengan berat hati, sang istri pun mengizinkan Samdi untuk bekerja bersama kakak iparnya di luar kota, meskipun sangat berat hati ditinggalkan sang suami tercinta untuk mengurusi kedua anaknya sendirian. Keesokan harinya Samdi beserta anak dan istrinya diantarkan ke agen bis menuju luar kota. Sesampainya di agen bis pun sudah tersedia untuk keberangkatan. Samdi berpamitan kepada sang istri dan kedua anaknya dengan berat hati. Dia mulai
menitikan air mata karena tidak tega melihat sang istri dan kedua anaknya di rumah. Setelah sampai agen bis, Samdi berpamitan kepada istri tercinta dan kedua anaknya, sedangkan yang paling kecil ia tertidur pulas di gendongan sang istri. Dengan berat hati dia mulai naik bis karena dari tadi sudah tersedia dan siap untuk berangkat. Setelah Samdi naik bis dan duduk paling belakang karena penumpang pada waktu itu penuh, bis pun berangkat pelan-pelan dan Samdi melirik ke arah tempat duduk sang istri dan kedua anaknya. Setelah dia menengok, dia melihat sang istri menangis sambil melihat ke arahnya. Tak terasa air mata Samdi menetes di pipinya, membayangkan bagaimana repotnya sang istri mengurusi kedua anaknya tersebut. Singkat cerita, sampailah Samdi di luar kota, tepatnya di Jakarta, dan bertemu kakak iparnya yang mengajaknya untuk bekerja di tempat dia. Bulan pun berlalu, sekitar 3 bulan. Sang tetangga menelepon Samdi dan memberitahukan bahwa istrinya di kampung sakit dan merasa kasihan kepada kedua anaknya, tidak ada yang mengurusi. Malam itu juga Samdi langsung pulang ke rumah karena tak tega melihat sang istri sakit sedangkan kedua anaknya tidak ada yang mengurusi. Setelah sampai rumah, sang istri pun sangat senang sekali karena suami tercinta sudah pulang, karena keadaan dia lagi sakit dan tidak bisa secara full mengurusi anaknya tersebut. Ketika Samdi melihat sang istri berbaring di tempat tidur, tak terasa air matanya pun mulai menetes kembali, dan dia mencium kening sang istri dan meminta maaf karena tidak ada yang menemaninya saat sakit dan tidak ada yang mengurusi kedua anaknya. Sambil meminta maaf dan mengenang air mata, Samdi ini melihat sang istri, badannya itu kayak bintik-bintik merah itu. Setelah penyakitnya ini, keesokan harinya Samdi menelepon mantri yang bisa dipanggil dan sering mengobati orang-orang sakit di rumahnya masing-masing. Setelah dipanggilnya mantri tersebut,
Mantrip itu tidak lantas mengambil alat-alatnya yang dia bawa, tetapi malah menanyakan kepada istri Samdi sebenarnya kemarin habis dari mana. Samdi beserta sang istri pun kaget, kenapa mantri tersebut malah menanyakan hal yang di luar pikiran dia. Sang istri pun menjawab, kemarin tidak dari mana-mana, cuma menyapu halaman rumah. Wah, katanya mantri ini, kamu kemarin melihat sesuatu nggak? Atau melihat penampakan apa gitu? Enggak, biasa aja. Tapi setelah saya selesai membersihkan halaman, tiba-tiba kepala saya pusing. Lalu saya tidurkan. Setelah ditidurkan, sama sekali badan ini terasa berat sekali untuk dibangunkan. Oh, begitu. Tidak bercakap-cakap lagi, dia menyuruh Samdi, sang mantri ini, mengambilkan air di dalam. I don't really know